Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febia Rahmawati, tim 240-104-004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan moral, yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian pengertian dari perkembangan moral, yaitu perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Dalam hal tersebut dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Pengertiannya sebagai berikut. Domain kognitif adalah bagaimana siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk perilaku etis. Kemudian domain perilaku yaitu cara siswa benar-benar berperilaku, bukan pada moralitas pemikiran mereka. Kemudian yang ketiga, domain emosional yaitu cara siswa merasa secara moral. Misalnya, apakah mereka mengasosiasikan perasaan bersalah yang cukup kuat dengan tindakan tidak bermoral untuk menolak melakukan tindakan. Kemudian menurut Lawrence Kohlbreit menekankan bahwa perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Kemudian menurut Lawrence, tingkatan perkembangan pada manusia moral menurutnya yaitu yang pertama ada prakonvensional, yaitu tingkat ini terjadi pada anak-anak prasekolah atau pelajar sekolah dasar, yaitu pada usia 4-10 tahun. Ini adalah tingkat yang paling rendah. Anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral yang dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Tingkatan ini dibagi kepada 2 tahap, yaitu tahap yang pertama orientasi hukuman dan ketaatan, dan kedua individualisme dan tujuan. Kemudian yang kedua ada konvensional. Pada tingkat ini seseorang menaati moral didasarkan pada standar-standar internal tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua dan aturan-aturan masyarakat. Tingkat ini dibagi pada tahap norma-norma interpersonal, atau seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral, dan tahap moralitas atau sistem sosial, yaitu pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman antara antura sosial, hukuman, dan keadilan serta kewajiban. Kemudian yang ketiga ada pasca konvensional. Pada tingkat ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjejaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Tingkat ini dibagi kepada 2 tahap. Yang pertama itu tahap hak-hak masyarakat versus hak-hak individual, dan tahap-tahap prinsip etis universal. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, Usda, silakan pertanyaannya. Ya, perkenalkan, nama saya Usda Manatu Nazihah, tim 05. Izin bertanya kepada Mbak Febi. Tadi kan terkait dengan perkembangan moral ya? Ya, betul. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa pendidikan moral anak usia dini itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hakiki, yang menduduki tempat yang sentral dan strategis dalam lembaga pendidikan? Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Usda. Sebentar. Izin saya menjawab. Alasannya itu pendidikan anak usia dini pada masa yang memiliki perkembangan fisik, motorik,
intelektual, dan sosial sangat pesat, sehingga jika ada menerima pendidikan moral dari lingkungan itu akan membentuk sebuah fondasi untuk anak-anak bertingkah laku ke depannya. Seperti itu. Cukup? Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.